Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afifah Syikin dengan NPM 051823110003 dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5, yaitu karya ilmiah dengan judul Keberagaman Megabenthos sebagai Indikator Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Indonesia. Adapun rututan slide yang akan saya bahas, yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Di sini saya akan memberitahu dua kata kunci yang akan saya bahas. Selanjutnya adalah overview, selanjutnya terumbu karang, ada juga megabenthos, selanjutnya metode penelitiannya, dan terakhir tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, introduction atau perkenalan. Nah, ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi adalah terumbu karang dengan peran sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan biota yang memiliki struktur fisik rumit, bercabang-cabang, dan bergua-gua yang menarik bagi biota laut, baik flora dan fauna. Salah satu biota yang hidup pada ekosistem terumbu karang yaitu megabenthos. Jadi dua kata kuncinya adalah yang pertama terumbu karang, yang kedua adalah megabenthos. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan 3.266.483 km pangkat 2. Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman karang yang tinggi, yaitu lebih dari 80 genus yang terdiri dari 596 spesies karang. Yang berdasarkan citra satelit, diperkirakan luasan terumbu karang di Indonesia adalah 2,5 juta hektar. Secara umum, kondisi terumbu karang di Indonesia sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 1067 site, terumbu karang dengan kategori jelek sebanyak 386 site atau 36,18%, dan terumbu kategori cukup sebanyak 366 site atau 34,3%. Nah, terumbu karang dengan kategori baik sebanyak 245 site atau 22,96%, dan dengan kategori sangat baik hanyalah 70 set atau 6,56% per hari dari tahun 2020. Bisa dilihat bahwa terumbu karang dengan kategori jelek memiliki persenan yang sangat banyak, paling tinggi juga, yaitu 36,18%. Selanjutnya, apa sih itu terumbu karang? Menurut ensiklopedia, reef atau terumbu karang adalah rangkaian struktur keras dan padat yang berada di dalam atau dekat permukaan air. Sedangkan koral atau karang merupakan salah satu organisme laut yang tidak bertulang belakang atau invertebrata, berbentuk polip yang berukuran mikroskopia, namun mampu menyerap kapur dari air laut dan mengendapkannya sehingga membentuk timbunan kapur yang padat. Nah, bisa dibilang juga terumbu karang adalah struktur geologi yang terdiri dari kumpulan organisme hidup yang disebut karang yang tumbuh di perairan laut yang dangkal. Karang-karang ini terdiri dari koloni binatang kecil yang disebut dengan polip karang yang membentuk kerangka kalsium karbonat yang keras. Polip karang biasanya memiliki hubungan simbiosis dengan alga zooxanthella, yaitu alga mikroskopis yang tinggal di dalam jaringan mereka. Nah, zooxanthella sendiri merupakan jenis alga diflogellata berwarna coklat dan kuning yang dinyatakan sebagai simbiodium microdictylium. Sumber nutrisi utama hewan karang sebenarnya berasal dari fotosintesisnya dengan zooxanthella ini, yaitu hampir 98%. Bisa dibilang mereka ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Nah, timbal baliknya, karang menyediakanlah tempat tinggal dan berlindung bagi sang alga zooxanthella itu. Selanjutnya adalah megabenthos. Nah, definisi megabenthos. Megabenthos merupakan organisme yang berukuran lebih dari 1 cm yang hidup di atas atau di dalam dasar laut, meliputi biota menempel, merayap, dan meliak, serta memiliki peran sebagai sumber bahan makan bagi organisme lain. Contoh-contohnya apa saja? Yang pertama adalah ikan karang besar, spesies kerang, teripang, bulu babi, bintang laut, kepiting karang, dan lain-lainnya. Nah, megabenthos itu dijadikan sebagai indikator pemantauan kondisi kesehatan karang, sehingga dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan manfaatnya. Kelompok pertama, megabenthos yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu teripang, kima, lobster, dan moa. Kelompok kedua yaitu fauna megabenthos yang bersifat merugikan terhadap terumbu karang, yaitu bintang laut dan siput drupel. Kenapa kedua ini merupakan termasuk
kelompok kedua yang merugikan karena kedua jenis ini tuh memakan polit karang dan koloni karang sehingga populasi ini dapat menyebabkan kerusakan karang yang cukup ekstensif. Sedangkan kelompok ketiga, yaitu bulu babi dan bintang laut biru, dapat hidup berdampingan dengan terumbu karang tanpa menimbulkan kerugian. Dengan meningkatkan populasi bulu babi akan mempengaruhi terumbu karang yang dapat mengakibatkan kematian karang muda. Nah itu tuh dari Korea Maplipi 2004. Nah, selanjutnya ada faktor pembatas megabentos. Sebagai organisme dasar perairan, makrobentos mempunyai habitat yang relatif tetap dan relatif juga sensitif. Kehidupan zoobentos sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, baik itu biotik maupun abiotik. Tetapi terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi faktor pembatasnya. Yang pertama adalah kondisi terumbu karang. Semakin baik kondisi terumbu karang, maka semakin besar peluang tingginya keanekaragaman megabentos. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua, faktor kedua ada parameter fisika. Yang pertama adalah arus. Nah, arus ini tuh memegang peranan penting. Kenapa? Karena pergerakan zat hara di perairan dan pemanfaatan pergerakan arus oleh biota dan untuk menyuplai makanan ini tuh dipengaruhi oleh arus. Selanjutnya ada suhu. Suhu sendiri umumnya di atas 300 derajat Celcius dapat menekan pertumbuhan populasi hewan bentos. Selanjutnya ada kecerahan. Nah, kecerahan sendiri berperan penting juga karena perairan yang memiliki kecerahan yang baik akan ditembus oleh cahaya matahari sehingga sangat penting dalam proses fotosintesis bagi alga yang bersimbiosis dengan karang atau yang tadi kita sebut sebagai alga zooxanthella. Selanjutnya ada substrat. Parameter substrat juga berperan penting karena umumnya organisme bentik hidup di substrat tinggi rendahnya. Indeks keanekaragamannya juga disebabkan oleh faktor lingkungan tadi. Selanjutnya ada parameter kimia, yaitu faktor ketiga. Nah, di parameter ketiga ini juga terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada pH. Perubahan nilai pH di suatu perairan akan mempengaruhi kehidupan biota, termasuk megabentos di terumbu karang. Selanjutnya ada salinitas. Tingkat salinitas yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan karang dengan batas salinitas tertentu yaitu 25-40 ppt. Jadi semakin baik pertumbuhan terumbu karangnya, maka baik juga bagi megabentosnya. Selanjutnya adalah oksigen terlarut. Bahan organik dan nutrien yang berlebihan di dalam perairan akan mempengaruhi 21 kandungan oksigen terlarut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan signifikan pada keanekaragaman makrobentos di perairan. Faktor yang terakhir adalah aktivitas penangkapan. Aktivitas penangkapan itu banyak sekali. Contohnya nih, penggunaan cyanida dan racun. Di situ tuh dapat merusak karang dalam skala yang luas. Dan ada juga nih penambatan kapal dengan jangkar. Nah, ini tuh berpotensi merusak terumbu karang sehingga juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup megabentos yang hidup di sekitar karang yang telah rusak tadi. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang akan kami gunakan untuk mengetahui keberagaman megabentos di terumbu karang. Kita akan mengambil tempat. Penelitian ini akan dilakukan di perairan bilik yang termasuk dalam seksi pengelolaan Taman Nasional Baluran Wilayah 2 Karangtekok, memiliki kedalaman mulai dari 1 meter hingga lebih dari 40 meter. Nah, di perairan bilik ini tuh memiliki banyak sekali blok. Ada blok ini, blok itu. Nah, kita tuh perlu memilihnya, yaitu memilih lokasi yang akan kita gunakan, yaitu blok jedding dan blok sealer. Nah, untuk waktunya sendiri kami mengambil estimasi sekitar 1 bulan untuk pengamatannya. Yang ketiga adalah prosedur kerja. Pengamatan megabentos dilakukan dengan bentos belt transect atau BBT. Nah, BBT adalah metode yang dikembangkan oleh intersect line transect atau ILT, yaitu dengan membuat jalur transect sejajar dengan garis pantai sepanjang 30 meter dengan lebar jalur pengamatan 2 meter. Pengamatan secara transect juga dilakukan dengan menggunakan teknik video, yaitu dengan merekam menggunakan kamera bawah air di sepanjang jalur pengamatan, kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah megabentos yang ada di lokasi pengamatan tersebut. Selanjutnya ada analisis. Nah, di analisis ini tuh menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sistem informasi geografi atau CAG, dan yang kedua adalah sistem analisis deskriptif. Nah, sistem informasi geografi atau CAG adalah sistem yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ke ruangan karena memberikan keunggulan
yaitu dengan mendeskripsikan kondisi lapangan berdasarkan data yang telah diperoleh. Itulah metode penelitian yang akan kami gunakan dengan tempat di perairan bilik dengan lokasi yaitu Blok Gidding dan Blok Sigila dengan waktu penelitian 1 bulan. Dengan prosedur kerja kami menggunakan BBT dan menggunakan juga teknik video dengan analisis menggunakan sistem CAG dan analisis deskriptif. Dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dan manfaat penelitian ini? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tentang peran penting keragaman megabentos dalam menggambarkan kesehatan dan ekosistem terumbu karang. Di sini juga plusnya kita akan mengetahui apa aja megabentos yang berada di perairan bilik nanti, dan setelah itu, setelah data terkumpul, kita akan menginspeksi data-datanya untuk mengetahui bagaimana kesehatan ekosistem terumbu karang di perairan bilik tadi. Misalnya adalah manfaat penelitian. Diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman megabentos dalam menggambarkan kesehatan ekosistem terumbu karang. Dengan ini, pengelola dapat menggunakan keragaman megabentos sebagai indikator sensitif untuk memonitor dan mengevaluasi terumbu karang secara efektif. Setelah penelitian dilakukan, kita akan membuat data-datanya lebih signifikan. Kita akan membuat datanya lebih rapi sehingga dapat digunakan oleh pengelola ataupun peneliti untuk mengetahui bagaimana kesehatan terumbu karang itu sebelumnya dan apa saja sih megabentos yang berada di terumbu karang tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya dengan judul keberagaman megabentos sebagai indikator kesehatan terumbu karang di perairan Indonesia, terutama di perairan bilik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.